Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah, saya Taufik Ilham Pranata dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cicak. Dan yang pertama adalah masalahnya kenapa cicak melepaskan ekornya. Jawaban yang pertama, mereka akan melepaskan ekornya apabila mereka itu telah terancam oleh predator lain atau hewan lain. Dan ekor mereka itu akan kembali tumbuh selama 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan ke depan maka ekor cicak tersebut akan tumbuh kembali. Lalu masalah yang kedua, setelah melepas ekornya, cicak itu akan mencari tempat, cicak itu akan kembali ke tempat semula untuk mencari ekor yang dilepas atau yang dimakannya. Maka setelah ekor itu lepas, maka cicak itu akan kembali mencari ekor yang lepas tadi, dan memakan ekor yang lepas tersebut. Dan yang ketiga, mereka seringkali dianggap sejenis ular dikarenakan beberapa jenis cicak mempunyai kaki sangat kecil kecuali yang tidak mempunyai kaki. Jadi ada juga orang-orang itu yang menganggap cicak itu seperti ular. Baru yang keempat, cicak mencium bau dan mencicipi udara di sekitar mereka. Oleh karena itu mereka sering mencuat lidah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi cicak itu dia itu sangat peka dengan bau-bau yang ada di sekitarnya. Makanya itu dia sering menjulurkan lidahnya agar dia mengetahui bau-bau yang ada di sekitarnya dia. Baru yang kelima, di dunia ini terdapat 5.600 spesies cicak. Di dunia ini terdapat 5.600 spesies cicak yang berbeda-beda di setiap negaranya. Lalu yang keenam, cicak ada lebih 100 juta tahun dari umur dinosaurus. Jadi sebelum dinosaurus ada di dunia ini, cicak itu telah ada sebelum masa dinosaurus tersebut. Ini menurut para ahli. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah kuman dan bakteri apa yang ada di dalam tubuh cicak. Itu pembahasan yang kedua. Salah satu bakteri yang bisa ditemui di dalam tubuh cicak adalah Escherichia coli atau E. coli. Bakteri E. coli dikenal luas sebagai salah satu penyebab utama sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya. Jadi kuman atau bakteri yang ada pada tubuh cicak itu yang pertama itu adalah namanya bakteri E. coli, yaitu bakteri yang bisa menyebabkan seseorang sakit perut atau gangguan pencernaan atau mual-mual apabila terkena bakteri tersebut karena jatuh di makanan atau minumannya. Lalu yang kedua, karena alasan inilah ada baiknya kita memastikan bahwa lauk atau makanan yang kita konsumsi ditutup dengan tudung saji dengan rapat sehingga tidak mudah dimasuki oleh cicak. Karena bahayanya virus E. coli ini, jadi kita tuh harus menutup makanan kita dengan tudung saji agar makanan kita tersebut aman dan tidak terkena binatang lain-lainnya seperti cicak dan hewan-hewan yang lainnya. Lalu yang ketiga, selain makanan yang dihigampi oleh cicak, pakar kesehatan menyebutkan bahwa ada 5 jenis makanan yang terkontaminasi bakteri ini. Makanan ini adalah daging giling, jus buah mentah, susu mentah, buah segar, dan sayuran segar. Jadi bakteri E. coli ini juga sering menghinggap pada daging giling, jus buah mentah, susu mentah, buah segar, dan sayuran segar. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir. Kenapa cicak itu menempel di dinding? Yang pertama adalah cicak atau tokek berjalan di dinding karena mereka mempunyai sebuah tubuh yang spesial. Jadi tubuh cicak itu dia hewannya spesial dari hewan-hewan yang lain. Jadi dia itu keunikannya bisa menempel ke dinding. Baru yang kedua,
Bagian inilah yang membantu mereka menempel dinding dengan kuat. Baru yang ketiga, bagian tubuh itu adalah rambut-rambut halus yang sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada rambut kita. Jadi di kaki cicak itu dia ada rambut-rambut tipisnya, makanya mereka tuh bisa nempel di dinding. Dan rambut-rambut tipis di cicak itu disebut spatule. Jadi rambut-rambut tipis yang ada pada cicak itu namanya spatule. Rambut inilah yang membuat cicak itu dapat menempel di dinding. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.